Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam yang ada di sini dan selamat pagi yang ada di sana, selamat siang yang ada di situ. Kembali lagi dengan saya Inos dan juga Idot dalam pos 5. Ya seperti biasa ya, di pos 5 ini kita jagong-jagong, kita ngobrol-ngobrol. Ya karena seperti yang pernah kita bilang di pos ini kan bukan cuma untuk jaga keamanan, juga untuk berdiskusi, untuk mendapatkan solusi, ya untuk ngobrol-ngobrol fun, itu asik-asik aja lah. Nah berhubung di konten kita ini kan yang mau kita obrolin kan masalah mistis ya. Right. Kembali masalah mistis. Nah tapi mistis yang gimana nih saya lihat? Nah oke, mistis apa ini? Karena biasanya kan kalau malam-malam kita jaga nih ya. Ya kadang ada juga sih ya, rezeki gitu ya, ada yang ngirimin makan. Nah berhubung kita lagi lapar kan ya sekarang ya. Gimana kalau kita bahas kuliner? Saya coba punya kopi, ini namanya kopi donggelan. Gimana kalau kita bahas kuliner aja? Oke. Mistis dalam dunia kuliner, oke? Iya sih, banyak kok yang kita ketahui ya di negara kita sendiri sih, untuk di khususnya pada usaha-usaha kuliner ya, pengusaha kuliner katanya sih banyak yang menggunakan kata spiritual juga, yang bernuansa mistis juga. Tapi saya pribadi sih untuk masalah seperti itu sih nggak begitu percaya karena saya makan tuh yang merasakan lidah saya. Ya kalau misalnya saya kena entah itu jampi-jampi atau guna-guna, saya nggak tahu lah, saya cuma pasrah aja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ya kalau dari omongan orang-orang sih, kalau misalnya ada tempat yang ramai, tempat kuliner yang ramai, tempat warung atau dan sebagainya ramai, mesti dibilang itu pakai itu ada anunya. Wah seperti itu kan. Ya saya pribadi saya nggak suka sih kalau dibilang seperti itu. Kita kan nggak tahu gitu loh, apa emang benar seperti itu atau tidak. Terlepas dari apa mungkin mereka tahu, emang benar tahu, punya kemampuan bisa mengetahui, saya sih nggak terlalu ke sana gitu. Saya cuma mikirnya ya berarti mereka usahanya sukses gitu, berarti dia mampu berkreasi, berinovasi dan sebagainya. Dan saya yakin pengusaha kuliner yang bisa mencapai seperti itu kan, saya yakin pasti mereka itu dari nol pastinya. Pasti. Ya usaha nol, pasti. Jatuh bangkit. Ya saya pernah sih menjadi pengusaha kuliner juga, cuma nggak saya terusin ya karena itu kembali lagi ke masalah budget ya. Nggak kuatnya di situ. Kirain masalah mistis itu. Enggak. Tapi saya pernah mengalami. Tapi bukan ke saya langsung, enggak. Cuma ini ceritanya seperti ini. Saya pernah usaha kuliner itu di sebuah itu yang baru didirikan. Nah, kebetulan saya termasuk yang di sana tuh yang jadi di situ masih ada berapa stand gitu, 5 atau 6 saya kalau nggak salah. Nah, ya tempatnya sih strategis karena dekat kampus, dekat sekolah, dekat kos-kosan, pasti kan ya kita sih mikirnya pasti rame di situ gitu loh. Akhirnya saya masuk ke sana.
Lalu berjalan kira-kira 1 bulan mungkin ya, karena ini masih baru kan, entah itu dari promosinya kurang atau gimana, dari pemasarannya kurang atau gimana, saya nggak tahu, itu masih sepi. Dari 1 bulan itu masih sepi. Ya mungkin ada yang datang mahasiswa cuma minum terus ngerjain tugas di sana mahasiswa. Nah terus bulan berikutnya tetap masih sepi juga gitu. Tapi ada tambahan stand, tambahan pengusaha kuliner bertambah. Tapi untuk konsumennya masih kurang sih waktu itu. Dan hingga suatu waktu yang katanya orang sana itu ya di si pengusaha kuliner itu katanya mereka bilang bahwa di sini tuh janggal gitu loh, ada yang janggal. Kenapa kok di tempat strategis ini sesepi ini seperti itu. Nah, biasa sih nggak ngurusin seperti itulah, saya ngurusin usaha saya sendiri kan. Mungkin apa saya juga promosinya kurang, apa saya kurang apa nyari konsumen atau gimana. Nah saya seperti itu, kalau saya pribadi seperti itu, saya selalu mencari kekurangan saya sendiri gitu loh. Jadi jangan dengan mengetahui kekurangan kita sendiri kita bisa memperbaiki. Kalau saya sih sistemnya seperti itu gitu loh. Nah karena di sana itu ya ada beberapa pengusaha yang bilang seperti itu, wah di sini ya ada yang janggal nih, pasti ada apa-apanya gitu. Nah suatu waktu itu ada ya nggak salah satu sih, ada beberapa pengusaha kuliner gitu bilang entah dia emang tahu atau dia dikasih tahu, maksudnya tahu itu punya kemampuan untuk mengetahui hal seperti itu kan, apa dia cari tahu, apa dikasih tahu, saya nggak tahu ya, tahu lah seperti itu. Nah ada suatu waktu saat kasih si A lah ya, si A ini bilang, ini di bawah stand ini ada sesuatu gitu. Jadi di bawahnya standnya salah satu pengusaha itu, di bawah, maksudnya di dalam tanahnya itu ada sesuatu. Nah akhirnya si A ini tadi memaksa si pemilik Pujasera itu tadi, ownernya tadi, memaksa menggali itu kan. Biasanya cuma ikut-ikutan aja, cuma ikut-ikut meramaikan lah ya, karena warga situ juga kan ya, ikut jadi penonton gitu. Oke. Nah akhirnya setelah digali ternyata bener ada yang dipendam di situ. Cuma pertama awalnya sih kita nggak tahu itu apa. Jadi yang awalnya terlihat itu kayak bungkusan kain putih gitu. Ya mungkin kalau saya pikirnya itu sampah gitu, sampah yang terpendam. Ada bungkusan kain putih busuk gitu. Nah setelah diangkat, nah ini saya lihat sendiri ya, saya sendiri. Setelah diangkat, dibuka, nah ternyata itu isinya kepala babi. Itu real, saya lihat itu real. Jadi ya saya percaya bahwa itu adalah kepala babi gitu loh, karena saya melihat sendiri. Cuma yang saya nggak percaya gini, apa mungkin gitu loh, apa mungkin benda seperti ini itu menyebabkan ya seperti tadi lah, apa menyebabkan warungnya sepi atau menyebabkan usaha orang lain itu bangkrut atau yang lain gimana, itu kan saya nggak tahu. Ya mungkin Mas Dodi yang lebih tahu untuk masalah hal-hal seperti itu gitu. Oke, jadi sedikit ngasih latar belakang ya, Saminos ya. Karena latar belakangku ini sejatinya dari kecil aku udah suka banget berpetualang ke rumah-rumah kosong. Ya emang agak aneh ya, masa kecil yang harusnya main-main itu aku malam-malam ke kuburan itu waktu SMP dulu sih ya, SMP. Masa besar juga kok sekarang. Iya, sampai sekarang juga. Hobi ya, udah hobi. Ada video suaranya ada di deskripsi ya. Nah, itulah yang menyebabkan
kadang-kadang orang ini salah persepsi sama aku Saminus. Jadi ada yang mengira aku ini Salah persepsi ya. oke, Salah persepsi. iya tak tegaskan salah persepsi karena apa? Banyak banget, ya sorry ya ini harus aku sampaikan, banyak banget orang yang minta tolong ke aku. Ya minta tolong ke aku. Dari kalau kita bicara kuliner ya, udah sekian warung atau usaha kuliner yang minta tolong ke aku karena ya itu tadi sepinya menurut mereka sepinya karena ada hal lain yang mungkin menutupi warung. Biasanya yang umum aku dengar itu sering mereka itu merasa nampak sosok yang tinggi besar itu menutupi warung, menutupi tempat usahanya itu. Dan itu enggak satu atau dua warung yang bilang seperti itu, yang sering minta tolong ke aku itu benar-benar hampir semua warung itu rata-rata kalau enggak sosok tinggi besar menutupi warung, jadi yang lewat enggak tahu kalau itu warung, atau biasanya warungnya buka tapi kelihatan tutup. Nah itu yang sering aku temuin. Nah lalu ini ada satu kisah unik Saminus. Jadi ya itu tadilah, karena orang sudah di awal memprasangka aku ya, aku seorang explorer yang memang hobi, dimintain tolong ya namanya dimintain. Dan beliau ini juga punya kemampuan khusus ya, bisa mendeteksi hal yang metafisik. Saya kan nggak bisa mendeteksi emas. Saya bisa mendeteksi fisik kalau saya bukan metafisik. Cek fisik ya di Samsat. Ya. Oke. Jadi gini Saminus, sudah prasangkanya ke aku aku nggak menyalahkan dia. Namanya orang minta tolong ya. Siapa tahu aku benar-benar bisa ngasih solusi ketika berangkat ke sana gitu. Jadi oke, kita janjian waktu itu lewat WA. Aku berangkat kalau dari kotaku ke arah utara. Dan itu perjalanannya lumayan jauh banget. Malam-malam aku ke sana. Bukan apa sih, juga berjaga-jaga Saminus. Misalkan hal ini benar-benar terjadi. Kalau aku sih nyamannya bersinggungan dengan hal itu biasanya malam sih ya. Nyaman ya, aku nyaman maksudnya. Entah itu istilahnya negosiasi atau ya intinya itulah, pokoknya intinya malam. Aku berangkat malam, nyampe di depan warungnya belum sampai deket banget sih. Dari depan itu aku udah ngerasa kalau aku menempatkan diri sebagai orang awam, ya memang nggak kelihatan kayak warung sih. Padahal di situ dia ada beberapa menu andalan yang nggak cuma satu, gado-gado, adalah banyak pokoknya. Ketika aku masuk parkir, ya disambut mewah gitu loh. Sambut. Aku coba cek di kamar mandi, ada memang, ada maksudnya ada. Cuman ada cumannya. Ketika gimana ya nyampeinnya ya? Ya intinya berkomunikasi lah ya, berkomunikasi. Mereka ini sebenarnya sudah di situ lama. Dari sebelum itu berdiri sebuah warung, itu mereka sudah lama di situ dan mereka nggak tahu menahu sama sekali kenapa warung itu sepi. Nah, tepat di depan warung itu, ini kira-kira kalau tak sampaikan nggak apa-apa ya, cirinya aja ya. Ini serius, di depan warung itu tempat jenazah sementara kalau kecelakaan atau ada apa. Jadi itu semacam balai kesehatan, bisa dibilang puskesmas lah ya kali ya. Nah itu di depannya itu benar-benar sering ada jenazah di situ kalau kecelakaan atau situ kan. Cuman sekali lagi ketika aku mencoba untuk komunikasi secara apa ya, secara wifi secara wireless. Mereka juga nggak tahu menahu gitu loh. Bukan aku yang bikin warungnya sepi gitu.
Nah setelah itu aku nyoba menenangkan diri, disuguhin kopi sama ya adalah makanan. Tuh aku sambil lihat-lihat gini. Nah aku tuh mencoba memakai nalarku, Saminos. Aku kan sering juga ke tempat-tempat kuliner yang rame ya, dan mungkin hits ya. Hits kan ada juga ya tempat kuliner yang hits. Di situ aku bandingkan, aku coba bandingkan dengan tempat yang aku datangi. Oh iya, baru ketahuan bro. Ternyata di situ Saminos nggak ada banner. Serem nggak? Warung nggak ada bannernya. Ya jelas nggak tahu lah itu warung atau enggak. Kalau bener ya. Jadi Ya. gini Saminos, kalau aku sebagai pelaku usaha yang baru 1 atau 2 tahun ya, kalau untuk buka warung banner itu minimal, atau kalau mungkin benar-benar nggak ada budget buat banner, minimal tulisan lah ya, ditulis pakai tangan gitu lah ya. Nah akhirnya aku kasih usul ke orangnya, gimana kalau panjenengan bikin banner dulu. Ini adalah salah satu faktor utama yang membuat warungnya ngapunten mohon maaf sepi. Karena kurang dikenal. Nah jadi Nggak tahu. Ya masuk akal sih. iya akhirnya dapat 2 hari lagi itu banner udah kepasang. Tetap sebagai apa ya istilahnya, menyambung persaudaraan, karena aku meskipun harus aku sampaikan ya Saminos, meskipun dimintain tolong aku nggak pernah memungut biaya sedikit pun. Jadi memang benar-benar murni aku nolong karena memang ya yuk nyari seduluran ya istilahnya ya, ini persaudaraan lah intinya. Nanti kan suatu saat kalau aku lewat sana capek-capek kan bisa mampir situ gitu loh, jadi nggak melulu dengan uang gitu loh. Nah akhirnya dapat beberapa minggu, sekitar 3 minggu aku istilahnya kontrol ya kalau dokter, kontrol ke sana. Sudah mulai rame tapi ngopi. Ya lumayan lah. Jadi anak-anak SMK ngopi gitu ya. Nah gimana ya, aku tuh mau bilang ya yang sabar aja, intinya yang sabar. Cuman seperti ada yang kurang gitu loh, kayak kalau cuman sabar itu kayak ada yang kurang gitu. Cuman ya gimana lagi ya, jadi posisinya waktu itu ya Saminos, waktu lagi gencar-gencarnya, oh bukan gencarnya sih, setelahnya gencarnya COVID. Jadi setelah COVID itu berlalu, kan ini banyak yang mulai ini lagi ya, mulai bangkit lagi. Cuman ketika bangkit itu ternyata ada banyak masa sulit yang harus mereka lewati. Setelah COVID itu kebanyakan orang-orang kan pesen makannya online ya. Nah jadinya mereka kalah saing gitu istilahnya ya, kalah saing. Nah kembali lagi aku di situ ngasih solusi. Ya udah bikin ini aja lewat aplikasi yang itu loh, Bang Inos. Aplikasi pesen makanan lewat ojol itu loh. Oh. Nah ya untungnya mereka menerima semua solusiku. Nah ketika itu ini cerita udah mau selesai, ini aku mau perjalanan pulang, masih maunya tater motor ini. Nah di situ aku baru lihat ada cewek gendong anaknya, itu bener-bener maaf bau busuk, mengeluarkan darah banyak banget. Di situ aku nggak jadi pulang, motornya tak matiin lagi kontaknya, aku turun tak datengin, orangnya ikut di belakangku. Ada apa mas? Jadi di warung itu ada di sebelah pojok itu. Nah dia bilang aku disuruh orang. Ya kan, tetapi ya mungkin Tuhan merestui aku untuk mengajak dia untuk
negosiasi untuk jangan di sinilah istilahnya gitu ya. Hmm. Saminos akhirnya dia udah nggak di situ lagi. Nah sampai sekarang sih belum ada satu keluhan atau orangnya calling lagi, belum. Tapi tak rasa-rasa sih mungkin sekarang udah inovasi lebih baik lagi ya. Semoga saja ya Saminos ya. Nanti kalau ada kesempatan aku pasti main-main ke sana ya. Kalau yang nonton mungkin orangnya nonton ini ya. Mangke Bu, kula mriko nanti aku akan ke sana ya, main lah, nggak kontrol ya, main. Dan aku yakin pasti kalau dari solusi pertama dan kedua aja, yang banner sama yang ojol itu benar-benar orangnya semangat untuk melaksanakan gitu loh Mas. Jadi ketika ada solusi yang gitu ya, sejujurnya aku itu berat banget ngasih solusi karena apa? Aku sendiri nggak pernah ngerasain usaha kuliner. Itu sih beratku. Cuman ya untungnya orangnya mau nyoba gitu loh. Apa salahnya sih nyoba? Dan semua warung yang minta tolong ke aku itu kebanyakan pasca COVID ini. Itu sih kalau aku. Kalau saya nangkep ya waktu masih dot ini apa berkomunikasi dengan yang tadi yang Rasma tadi kan katanya bilang bukan aku seperti itu kan. Iya kan berarti kan bisa juga mereka itu kan bisa jadi korban fitnah gitu loh, kasihan juga. Iya makanya jadi gini, kalau saya sih gini, jadi yang dirugikan tuh banyak. Jadi nggak hanya kalau misalnya ada ya kayak tadi lah, ada dihubungkan dengan hal-hal yang seperti itu, nanti yang si penjualnya tadi, si pengusaha tadi itu juga menjadi korban fitnah juga menggunakan hal seperti itu. Dan dari yang itu tadi, makhluk itu tadi juga difitnah juga, padahal dia nggak melakukan apa-apa seperti itu loh. Nah, akhirnya kan yang dirugikan banyak seperti itu. Dan saya juga punya ada cerita lagi nih. Saya pernah beli bakso, ya bakso biasa lah kampung gitu. Itu emang pertamanya laris sekali, banyak pembelinya. Nah hingga suatu waktu ya kebetulan pas ada saya, ya kan, ya semoga bukan saya pelakunya. Oh ya pas tepat kan, pas ada saya itu loh. Waktu saya beli, nah saya belum beli sih, masih si penjual ini tadi masih melayani konsumen yang lain. Nah, waktu melayani itu tadi, waktu si penjual tadi itu ngambil kuahnya bakso, kok tiba-tiba, mohon maaf, tiba-tiba ada jangan halal sama mohon maaf sama BH. Aduh. Nah ya masuk akal, kalau konsumen melihat itu kan pasti pergi gitu loh, pasti udah nggak mau, apalagi berita itu pasti nyebar gitu loh. Hal seperti itu pasti menyebar ke semua orang, akhirnya si penjual tadi mengalami yaitu tadi rugi, ya kan, dengan berita seperti itu. Ya kalau saya mikirnya gini sih, ya emang orang-orang yang lain tuh selalu menganggap wah itu dikirim oleh orang yang pengen sampean bangkrut, nah seperti itu kan. Kalau saya mikirnya nggak gitu, saya mikirnya gini, kok ada ya orang iseng seperti ini ya, maksudnya isengnya seperti ini, mungkin si penjual kita entah kemana, atau entah istirahat atau gimana nggak tahu, ada orang yang iseng masukin itu gitu loh ke dalamnya. Jadi saya nggak berpikir bahwa kiriman itu kiriman secara yang di luar akal sehat ya. Nah cuma saya mikir seperti itu jadi entah itu penjual tadi itu istirahat atau tiduran, tiba-tiba ada orang iseng masukin, maaf ya, tadi ya pakaian seperti itu tadi. Ya sebenarnya gimana ya, untuk apa sih seperti itu sebetulnya, untuk apa gitu loh. Untungnya bagi yang si pelaku ini tadi itu apa gitu loh. Apa dengan itu ya, mungkin kalau si pelaku ini juga seorang pengusaha juga, apa mungkin dengan dia melakukan seperti itu usaha dia itu sukses? Belum tentu. Jadi seperti itu.
Bahkan ada lagi nih, ada satu warung, itu warungnya tuh jualan apa ya, nasi kucing kalau nggak salah itu. Istilahnya nasi kucing lah, jadi yang nasi yang dibungkus kecil-kecil itu, yang dengan menu sangat sederhana itu. Nah, di warung tersebut itu ada penjualnya tuh naruh radio antik, radio tua, tapi itu nggak pernah bunyi, nggak pernah dinyalakan, emang nggak dibunyikan gitu, emang nggak bunyi gitu lah. Paham. Nah, ya mungkin teman-teman yang di sekitar sini masih ngerti lah. Dan selalu dibilang, itu sih nggak laris, itu yang membuat laris gitu. Kok gitu ya pemikiran orang-orang seperti itu ya, kok gitu tuh. Padahal kalau saya mikirnya gini, kenapa ada barang antik di situ? Ya mungkin menurut saya itu bisa jadikan sebuah icon, ikonnya si pengusaha itu tadi. Kan bisa jadi seperti gini, enak. Di situ lah ada nasi kucing enak. Di mana? Pokoknya warung yang ada radio antiknya. Nah, itu kan jadi icon, ya kan. Jadi entah kenapa ya, mungkin ini budaya kita, maksudnya budaya kita kan penuh dengan hal-hal yang spiritual seperti itu tadi kan. Ya karena kebudayaan kita yang seperti ini akhirnya disalahgunakan untuk apa? Membuat persepsi yang salah gitu kan. Yang dianggap itu yang apa namanya? Klenik gitu. Enggak, apa namanya? Pelaris. Nah, itu pelaris. Dan ya kenapa kita enggak mikir aja, itu ikonnya dia, itu simbolnya dia, itu logonya dia, seperti itulah. Nah, maka dari itu kalau saya pribadi gini loh, ketika kita ingin menilai sesuatu ya, entah itu sesuatu yang buruk atau yang bagus lah, kita dahulukan akal sehat kita lah gitu. Jangan kita seenaknya sendiri menilai sesuatu. Nah, ini saya ingat kata-katanya Bang Zawin, mungkin ada Bang Zawin, stand up komedian ya, komika. Nah, beliau bilang gini, jangan punya pemikiran yang simplifikasi. Wah, ini bahasanya Bang Zawin ini ya, simplifikasi. Jadi segala satu hal itu selalu dinilai secara sesimpel mungkin gitu loh. Mengambil kesimpulan secepat kilat. Mengambil kesimpulan yang saya lihat sendiri, yang nggak diobservasi dulu, nggak dicari tahu dulu. Nah, tiba-tiba kita senangnya sendiri menilai satu, wah ini gini. Nah, itu kan ya juga nggak baik juga gitu loh. Ya meskipun kita tahu lah, ya jangan diomongin gitu loh. Maksudnya asal nggak sengaja kalau kita omongin, misalnya, oh bapak ini dodolan pakai ini pakai itu, nah kan secara nggak sengaja kita juga merugikan usaha beliau gitu loh. Padahal kita sendiri tidak tahu apa benar-benar si pengusaha ini tadi menggunakan seperti itu gitu loh. Apalagi kalau sudah pengusaha ini sudah berjuang dari nol sampai sukses itu, akhirnya ada yang bilang, wah ini nggak, kayak kasihan juga gitu loh. Bener Mas. Coba sih kalau nggak kalau ingin merasakan, coba jadi pengusaha gitu. Coba jadi pengusaha, jadi bisa merasakan sendiri lah. Nanti misalnya usaha teman-teman sukses gitu, terus usaha teman-teman ini tadi dibilang sama orang, wah ini pakai ini pasti. Nah, rasanya gimana gitu. Jadi ya kalau emang teman-teman misalnya punya pemikiran seperti tadi ke arah yang mistik, ya nggak masalah, cuma ya tolong cari tahu dulu gitu kebenarannya ya, atau mungkin kita pahami dulu hal-hal seperti itu. Saya sendiri aja masih awam hal yang mistis seperti itu kan, karena saya selalu pakai logika sih. Ya saya nggak tahu, waktu saya ke warung makan, mungkin wah itu sampean makan di situ enak, berarti sampean dia ada situnya lah. Ya sih nggak tahu ya, pokoknya di lidah saya enak ya enak, mau gimana lagi. Ya seperti itu sih. Jadi kalau aku sih Samnos
aku juga pakai logika sih sebenarnya. Hmm. Cuman kalau aku lebih ke mengedepankan, jadi logikanya dulu, kalau Ya, nggak ketemu ya. aku cari dulu ini, Nah. aku cari dulu. Nah kayak tadi kasusnya yang aku mau pulang kok tiba-tiba dia yang nongol gitu loh, si dia ini yang nongol. Oh ternyata ini, cuman juga nggak berpengaruh banget sih sebenarnya, nggak berpengaruh banget. Itu hanya kiriman supaya bukan untuk menutup warung seperti yang aku kemukakan tadi. Jadi dia hanya untuk ada masalah pribadi lah dengan yang pemilik warung ini, bukan untuk warungnya sih sebenarnya. Terus ini lagi pesanku sih buat teman-teman yang memulai usaha kuliner sih pelayanan. Yang pertama pelayanan, kebersihan. Karena aku punya pengalaman waktu itu temanku ini bisa dibilang berada sih, Saminos, berada. Kaum berada lah. Waktu itu kita makan di warung prasmanan, kalau kamu nonton ya masih ingat ya. Dia ambil cumi ya, ini makanan cumi itu loh. Kan waktu itu masih istilahnya anak kos ya waktu itu, ngambil cumi 2. Kebetulan si pemilik warung sendiri ini yang ngejualin. Nah sistemnya prasmanan, kita ambil dulu baru dibawa ke meja kasir. Nah dia ini ngambil satu, ditunjukkan kan ke meja kasir. Tahu si pemilik warung bilang apa? Tahu Saminos? Gimana? Mbak ini mahal loh mbak cuminya. Asli dari situ. Nah kebetulan temanku ini punya kemampuan ya, kemampuan yang kita nggak bisa jelaskan. Karena saking emosinya dia mencoba memanggil, tapi manggilnya gini. Kalau aku enggak, kalau aku terjemahkan ya dalam bahasa gini, kalau memang warung ini ada pelaris dan semacamnya, tunjukkan wujud kalian sekarang. Itu bener-bener nyata ya, nyata banget Saminos. Itu ada pegawainya lari-lari bawa kayak mie yang bumbu Jawa itu loh, masih di baskom besar dan itu asapnya masih ngebul. Tapi aromanya udah basi, serius ini. Terus itu si pemilik warung udah nggak enak ngelirik kita dari awal, dan itu si temanku ini nggak makan cuminya, ya cuma diceceh, kalau istilahnya cuma dibuat mainan gitu, saking emosinya dia. Nah terus dari tangga belakang itu ada semacam sosok tinggi besar, itu udah cuman duduk aja. Nah sama temanku dikerjain ya mohon maaf ya, bukan ngerjain ya sebenarnya, temanku ini cuman emosi terus kayak nyumpahin gitu loh, terus pelarisnya luntur kabeh. Intinya mencoba untuk meluapkan emosi. Terus ada lagi pelanggan datang 2, itu cowok cewek, itu mau ngambil yang bagian sop ya, sop biasa itu. Itu nggak jadi waktu kita lihat dia ngangkat itu sendok sopnya, itu waktu dijatuhin gini sopnya bener-bener kayak mohon maaf kayak lendir. Serius sih. Nah itu setelah ngerasa udah nggak nyaman, aku sendiri juga mesenin ke temen, udah yuk pulang aja daripada kita dari tadi ini dilirik. Masalahnya kalau kita nggak kuat-kuat banget, itu dari si pihak mungkin jasa pemasangannya itu ya, kan gini nih tahu Saminos, kalau kita iseng ke misalkan Saminos punya kucing ini ya, kucing ini ditaruh di warungku untuk menggagalkan usahaku. Kalau kucing ini aku apa-apain, pasti Saminos tahu, sistemnya gitu. Jadi daripada kita semakin berbahaya nih ya, udah nggak jadi makan, semakin berbahaya, makannya cuma dibuat mainan. Ya mohon maaf ya bagi teman-teman, ya mohon maaf banget, karena udah terlanjur emosi, akhirnya kita pulang. Dan tahu apa yang terjadi Saminos? Aku ketiban motor. Jadi waktu kan itu aku pakai sarung ya, motorku motor laki waktu itu yang tangkinya di depan itu. Lah waktu naik lupa kalau jagraknya belum tak jagraknya
udah tak naikin. Jakarta apa Mas? Oh ya standar, sorry standarnya belum tak naik. Udah Sorry ya. udah tak naikin. Kita bahasanya campur-campur nih. Standarnya udah tak naikin. Iya. Nah kakiku yang kiri nggak napak tapi aku naik. Oon kan ketiban motor dan si pemilik warung tertawa dengan puas. Ya, padahal bukan aku loh yang iseng, temenku loh. Ya. Ya ampun, itu bener-bener. Nah ini, wah ini udah jamnya mau patroli nih. Jadi gini guys, teman-teman ya. Ya yang mau saya sampaikan sih, kalau emang kita seorang pengusaha ya, apalagi ya khususnya di usaha kuliner yang kita bahas pada malam hari ini itu kan, ya kita berusaha layaknya pengusaha. Jadi itu tadi, kita apa sih gunanya kalau emang hal seperti tadi itu bisa digunakan dalam sebuah usaha itu, nah untuk apa gunanya itu, untuk apa? Jadi kita jangan berpikir apa yang kita dapat dari usaha itu tersebut itu hanya dapat kita gunakan pada hari ini, padahal itu bisa mempengaruhi di hari-hari esoknya. Kita nggak tahu kedepannya seperti apa kan. Jadi maka dari itu kalau misalnya kita usaha terus Tuhan menghendaki kita misalnya warungnya sepi atau gimana, mungkin Tuhan ingin membuat kita tuh terus berusaha gitu, jangan menyerah. Mungkin Tuhan punya maksud seperti itu, ya kan? Dan kalau kita usaha terus kita diberi kelancaran, kita diberi kesuksesan, nah nanti Tuhan itu menginginkan kita untuk bersyukur gitu. Jadi makanya kan tujuan kita hidup kan kita untuk menjadi orang baik. Jadi misinya manusia hidup di dunia itu kan untuk menjadi orang baik. Nah, seperti itu maksudnya. Nah, oke, mungkin seperti itu yang kita obrolin pada malam hari ini. Maaf, ini sudah jamnya untuk patroli. Kebetulan saya juga petugas jaga nih pada malam hari ini. Nah, jadi saya, Inos dan juga Mas Idot, apabila ada bahasa-bahasa kami yang mungkin kurang jelas, ya tadi campur aduk sulit tadi ya, maaf, kita juga orang Jawa masalahnya, orang Jawa ya, dari mungkin dari kata-kata kami yang mungkin kurang berkenan atau menyinggung salah satu seseorang ini ya mungkin ada menyinggung teman-teman atau gimana ya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini kan konten kita kan untuk apa, ya kita untuk saling berdiskusi, ya kan, kita mendapatkan sesuatu yang mungkin bisa bermanfaat bagi kami dan juga bagi teman-teman semua. Amin. Oke Mas, kita akhiri sampai sini ya. Oke, Dan jangan lupa tetap ikuti konten kita post 5, di subscribe, dan juga kalau mungkin ada masukan-masukan atau mungkin ada pertanyaan atau mungkin punya sesuatu yang ingin kita obrolin, bisa langsung di komen. Oke, sekian dari kami, selamat malam. Aku boleh minta terakhir kali? Oke, monggo. Oke, aku punya permintaan ya. Bukan permintaan, di saran sih ya. Ya. Kalau teman-teman mau buka usaha kuliner, langsung kontak kami ya. Nanti kita testernya buat kami, oke? Khusus tester ya. Oke, Tester. Oke. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.